Halo sahabat langganan 7 semua, berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan membongkar rahasia bagaimana seseorang itu menjual lebih mahal tanpa perang harga. Tentu semua pedagang, semua pengusaha, semua penjual itu pengen usahanya laris manis. Tentunya pengennya profitnya yang gede ya, namanya orang usaha, orang jualan tuh pengen punya profit yang besar atau untung yang besar. Nah, sahabat-sahabat pernah lihat kan ya, di mana itu ada sebuah kafe yang menjual kopi. Biasanya itu dia ada di mall-mall atau di plaza-plaza, dan itu mereka menjual kopi itu harganya 10 kali lipat dari harga kopi pinggir jalan. Dan itu mereka laris manis. Apa rahasianya? Yang pertama adalah price atau harga ya. Nah, sahabat-sahabat sering lihat kan ya, harga saya paling murah. Harga saya dijamin paling murah, satu sangata misalkan seperti itu. Harga saya dijamin paling murah. Kalau nggak paling murah dijamin nanti kalau ada yang lebih murah akan kita gantikan 2 kali lipat harganya, seperti itu. Orang-orang itu ya kalau melihat harga paling murah itu kayak kesetrum gitu, otomatis terhipnotis seperti itu. Apalagi kalau orang itu ngelihat misalnya ada tulisannya diskon 90%. Nah, ini orang ini cepat begitu kan. Atau misalkan diskon 70% plus 30%. Nah, dulu saya kalau membaca diskon 70% plus 30% itu saya kira 70 tambah 30. Ternyata nggak begitu sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan tadi 70 tambah 30 saya kira 100%. Loh, ini orang jualan bener kah? 100%. Berarti kalau diskon 100% berarti gratis kan? Ternyata hitungannya nggak seperti itu. Misalkan harga barang 100.000, diskon 70%, jadinya kan masih 30.000. Nah, 30.000 itu nanti baru didiskon lagi 30%. 30%-nya dari 30.000, 10.000. Jadi harga barang itu 20.000, seperti sahabat-sahabat semua ya. Nah, sebaiknya sahabat-sahabat juga sebagai customer atau pembeli itu jangan tertipu melihat diskon itu. Misalkan ada diskon sampai 90%, itu otomatis penjual itu sudah markup harga barang itu sampai paling enggak 100%. Jadi enggak ada lah orang itu yang mau jualan rugi kan, seperti itu. Tapi namanya kalau orang-orang ya, khususnya orang kita, orang-orang Indonesia atau dimanapun, kalau sudah melihat harga diskon, harga murah, itu kayak otomatis kita tuh tertarik. Karena memang sifat dasar manusia itu kalau pengen beli itu dengan harga yang murah. Nah, kalau sifatnya penjual itu pengen jual dengan harga yang mahal seperti itu. Tapi secara logika sahabat-sahabat harus paham, nggak ada barang yang bagus itu dengan harga yang murah. Kalaupun dia ada harga murah, perlu dipertanyakan kenapa itu dia bisa murah. Apakah ada barangnya cacat atau dia ada hal-hal yang lain seperti itu. Jadi harus diperjelas sahabat-sahabat semua ya. Tapi harga diskon, harga murah ini kalau untuk kita mencari pelanggan itu termasuk efektif sekali ya sahabat-sahabat semua. Tetapi tidak bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Misalnya kalau untuk penjual musiman ya oke lah, misalnya kan dia kan karena dia nggak untuk jangka panjang gitu kan, misalnya jual ini sudah dia mau habiskan, misalnya jual modal atau dijual rugi karena dia nggak bakal jual jangka panjang barang itu. Tetapi kalau untuk jangka panjang sahabat-sahabat semua harus diatur lagi ya, dicermati untuk harga ini. Misalkan sahabat-sahabat dapat barang itu, satu barang itu harganya 10.000. Nah, misalkan sahabat nih mau jual murah nih untuk gaya pelanggan. Sahabat-sahabat jual 11.000, hati-hati sahabat ya. Modal sahabat itu bukan 10.000 itu tadi. 10.000 itu belum termasuk nanti ada ongkos kirim, biaya sewa toko, biaya lain-lain. Nah, bisa jadi kalau dihitung-hitung modal sahabat itu bisa jadi 11.000 atau 11.500 atau 12.000. Jadi kalau sahabat tadi dapat barang harga 10.000, sahabat jual 11.000, itu maka sahabat jual rugi. Jadi hati-hati dalam mematok harga ini ya. Jadi kalau kita jangka panjang itu kita harus hitung lagi berapa modal kita sebenarnya, seperti itu. Tetapi harga itu sangat menentukan untuk menarik pelanggan. Ingat,
Yang kedua, bagaimana caranya sahabat untuk menjual lebih mahal tanpa perang harga itu adalah yaitu faktor tempat atau lingkungan atau place seperti itu. Nah, tempat adalah salah satu faktor yang paling penting sahabat kalau sahabat ini mau menjual harga lebih mahal ya tanpa perang tadi. Tahu air mineral ini kan ya? Sahabat semua tahu air mineral yang botolan tanggung itu yang 600 mili seperti itu. Nah, kalau di pinggiran sahabat-sahabat itu bisa dapat harga dengan sekitar kalau nggak salah ada yang jual 3.000, ada yang jual 4.000, ada yang jual 5.000. Tetapi kalau sahabat itu bisa membelinya di bandara itu bisa dijual satu botol itu harga 10.000 sampai 15.000. Bahkan di restoran itu dijual harga 15.000. Nah, itu harganya sudah 5 kali lipat ya. Kalau harga 3.000, sahabat-sahabat itu sudah 5 kali lipat harganya. Dan anehnya lagi sahabat-sahabat mau membayar harga 5 kali lipat itu. Kenapa? Padahal produknya sama, botolnya sama, mereknya sama, tanggal produksinya sama kan begitu. Tetapi sahabat ya celakanya lagi sahabat-sahabat bayar harga 5 kali lipat itu. Tapi kenapa kok dia bisa jual harga dengan 5 kali lipat itu? Jawabannya cuma satu yaitu perbedaan tempat ya sahabat-sahabat. Jadi tempat itu menentukan. Sama lagi misalkan ada orang yang jual minuman kekinian tuh ya apa itu Thai tea begitu. Misalkan di kafe-kafe itu bisa dijual dengan harga misalnya ada yang harga 15.000, 20.000 bahkan sampai 25.000. Nah, sahabat-sahabat jual juga nih Thai tea, tapi sahabat-sahabat ini jual di depan sekolahan, sekolah SD lagi. Nah, kalau sahabat-sahabat pengen jual dengan harga 25.000 itu kira-kira laku nggak? Nggak bakal laku karena tempatnya berbeda. Paling mentok sahabat kalau mau jual di sana ya harga 7.000 bahkan 5.000 itu baru laku ya. Jadi sahabat ini harus tahu pasarnya nih. Kalau misalnya mau jual suatu barang, pasarnya siapa dulu? Kalau memang pasarnya tadi orang-orang yang suka nongkrong di kafe, bisa harganya jual lebih mahal ya. Kalau pasarnya misalnya anak-anak SD, anak sekolah nggak bisa. Karena apa? Karena daya belinya beda kan seperti sahabat-sahabat tempat menentukan. Jadi lagi kayak Thai tea tadi kan isinya sama, rasanya sama, tapi karena tempatnya berbeda dan lingkungannya itu berbeda, maka harga jual itu pun berbeda seperti itu sahabat-sahabat. Sama juga yang kayak tadi, misalnya kayak kita mau minum kopi, anggaplah cappuccino. Padahal kalau kita beli sendiri ya, kalau kita sedih paling 3.500 dapat ya. Beli itu bahan yang sasetan itu. Nah, tapi kalau kita mau minum di kafe yang terkenal itu, harganya bisa jadi 10 kali lipat, 35.000 kan ya di sana biasanya. Dan itu sangat rame, padahal harganya sama, rasanya sama cappuccino, tapi ya itu karena dia tempatnya itu berbeda dan itu sangat terkenal begitu kan, jadi harganya bisa tinggi. Padahal rasanya sama, komposisinya sama seperti itu. Jadi tempat itu ingat lagi sahabat-sahabat semua, tempat itu menentukan ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menjual lebih mahal tanpa perang harga adalah faktor promosi. Nah, kalau promosi di sini bisa kita bilang iklan lah ya. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat misalkan jual produk, sahabat kita semua kan sudah zaman digital, semua serba cepat. Apapun yang kita jual hari ini, detik ini, seluruh satu dunia ini bisa tahu kita jual apa, yaitu menggunakan media sosial itu. Nah, biasanya kalau kita upload ke media sosial ini kan menggunakan foto tuh ya. Nah, usahakan sahabat itu menggunakan foto itu dengan foto-foto jenik. Jadi yang bagus-bagus di promosi di apa kita tampilkan begitu. Jangan sampai produk kita ini sudah bagus, kita foto dengan kamera seadanya, kamera HP kentang seperti itu. Akhirnya produk yang tadi bagus kita foto dengan seadanya, akhirnya dia kurang menarik kan seperti itu. Padahal barang kita bagus. Kalau sahabat-sahabat pengen tahu bagaimana trik rahasia agar kemajuan closing, nanti cek aja di kolom deskripsi di bawah nanti ada ya. Bagaimana 3 trik rahasia agar sahabat-sahabat semua kebanjiran closing. Nah, misalkan lagi sahabat-sahabat semua punya ini ya warung makan atau rumah makan seperti itu. Sahabat-sahabat semua baru buka. Nah, gimana cara promosinya? Ya tinggal gampang kok ya, banyak cara. Tinggal undang, misalnya undang kepala daerah, undang bupati lah makan tempat kita. Undangan gratis makan buat bupati. Akhirnya kita undang makan, ya sudah kita minta testimoninya bagaimana dengan masakan kita, sama kita foto bersama. Sudah selesai,
Akhirnya jadi yang foto tadi sama testimoni itu kan bisa kita buat promosi nih. Jadi kita upload, oh Bupati makan di sini gini gini gini. Bupati kenyang kita juga senang. Akhirnya win-win solution kan seperti itu. Misalkan lagi kita punya kafe begitu, ada misalnya artis datang. Misalkan nih si Ariel Noah atau Noah datang ke sini kan, Ariel Noah. Nah, kita hubungi panitia tadi, kita jadi apa nih, kita undang buat Noah itu datang ke tempat makan kita gratis dah, jadi kan begitu. Jadi ya senang dong, panitia dapat sponsor dari kita makan siang. Akhirnya undanglah ke tempat kita, akhirnya foto bareng, diupload lagi lah, ayo Ariel Noah aja makan di sini, masa kamu enggak kan, gitu misalkan seperti itu. Banyak cara-cara promosi sahabat-sahabat yang lain ya. Jadi kita promosi bisa jadi kita kasih barang ke orang lain, kita minta testi seperti itu. Jadi yang namanya promosi itu kan tahu sendiri ya, itu kalau ada iklan, iklan sabun gitu. Nah itu kan nih berapa puluh juta itu pihak-pihak apa? Pihak produk itu membayar untuk iklan si artis, bisa puluhan juta seperti itu. Padahal barang itu belum tentu dipakai si artis itu. Tapi namanya promosi, kalau menaikkan pamor ya nggak masalah. Jadi promosi itu penting, sahabat ya. Jangan sampai cari promosi yang gratis terus lah. Kayak tadi kan win-win solution. Orang lain kita kasih produk, kita minta testimoni. Nah itu bisa jadi buat promosi kita ya, seperti itu. Keempat adalah faktor kemasan. Nah, kemasan ini penting sahabat-sahabat semua ya. Sebagus apapun produk kita, sebaik apapun produk kita, kalau kemasannya jelek, orang nggak akan tertarik seperti itu ya. Disuruh beli murah aja nggak mau, apalagi dengan harga mahal seperti itu. Kalau kemasan bagus itu orang pasti tertarik. Sahabat-sahabat semua kan ya sering ini lihat toko-toko online, produknya itu fotonya pasti bagus semua kan. Kadang kita pesan misalnya nih, pesan makanan ini begini kan, kita pesan tidak lama datang, yang datang tuh apa beda kan ya bentuknya. Apa kita kecewa ya kecewa, tapi kita tetap bisa ambil hikmahnya sebagai ya calon-calon pedagang nih atau pedagang. Hikmahnya apa? Foto itu sangat menentukan ya. Seseorang itu sangat percaya dengan tampilan luar. Nah itu harus bisa kita ambil pelajaran. Makanya ya, kalau penipu-penipu itu pasangnya foto-foto yang bagus, tapi kita jangan dipakai menipu ya. Foto-foto bagus kita pasang foto real dengan pengambilan shoot yang bagus. Jadi fotonya bagus, jadi produknya bagus, fotonya juga bagus seperti itu. Tahu nasi Padang kan ya. Nah kalau dia dengan bungkusan biasa paling harganya ya 15.000 ya seperti sahabat. Tapi kalau dikemas kita minta dengan kotakan, harganya bisa sampai 20.000. Padahal nasinya sama, ayamnya sama, rendangnya sama, sambelnya sama, tapi karena kemasannya berbeda, harga bisa lebih mahal. Demikian sahabat semua, 4 cara bagaimana agar kita dapat menjual lebih mahal tanpa perang harga. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar sahabat-sahabat semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari sahabat langganan 7. Sekian, salam hebat, salam bermanfaat.